Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dimulainya upacara pengobatan. Hun Huzi, apakah guru mengenalnya? Reaksi Yao Lao mengejutkan Xiao Yan. Matanya mengamati pria paruh baya berpakaian hitam di langit saat dia dengan lembut mengerutkan kening. Itu adalah orang lain dari klan Hun. Orang-orang ini selalu muncul dengan cara yang misterius. Apakah Anda masih ingat insiden menara kecil saat itu? Orang dari klan Hun yang bersembunyi di menara pil kecil, dan pada akhirnya, mengkhianati dan melukai gurunya sebelum akhirnya kabur. Suara dalam Yao Lao mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Orang itu adalah Hun Huzi. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berseru. Iya? Yao Lao perlahan mengangguk. Matanya mengamati Hun Huzi di langit saat dia melanjutkan dengan suara sedingin es. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Hun. Bahkan Hun Misheng tidak bisa dibandingkan dengannya. Tanpa diduga, bahkan dia telah tertarik dengan upacara pengobatan klan Yao. Hun Huzi relatif penting bagi klan Hun. Jika saya tidak salah, dia seharusnya menjadi dalang di balik skema jahat mengumpulkan begitu banyak jiwa. Jika kita bisa melenyapkannya, itu sama saja dengan mematahkan lengan klan Hun. Xiao Yan menyipitkan matanya saat mendengar informasi ini. Rasa dingin melintas di matanya. Xiao Yan dengan senang hati melenyapkan klan Hun. Jika dia menemukan kesempatan, dia akan mencoba melihat apakah dia bisa membunuh Hun Huzi ini. Namun, Anda tidak boleh sembarangan. Hun Huzi ini memiliki pencapaian besar dalam hal kemurnian obat. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh kepala menara pil kecil saat itu sebagai murid. Menambahkan pelatihan bertahun-tahun, keterampilan alkimia mungkin telah mencapai tingkat yang dalam dan tak terduga. Yao Lao dengan lembut memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Jika seseorang menggambarkan seseorang yang dapat mencapai posisi seperti itu dalam klan sebagai orang yang biasa-biasa saja, bahkan anak kecil pun tidak akan mempercayai deskripsi ini. Xiao Yan tentu saja tidak akan meremehkan lawannya. Hun Huzi, kenapa orang ini datang? Klan Yao kami tidak mengundangnya. HMPH, Hall of Souls telah menangkap jiwa-jiwa selama bertahun-tahun. Itu bahkan dengan kejam menyerang alkemis dan merebut jiwa mereka. Hun Huzi pasti terlibat dalam masalah itu. Kita tidak bisa mengizinkan orang seperti itu untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan klan Yao kita. Kemunculan Hun Huzi segera menarik reaksi intens dari banyak sesepuh klan Yao. Banyak tatapan marah dilemparkan ke arah Hin Huzi saat tangisan keras terdengar. Kepala klan dari klan Yao di kursi pemimpin dan penatua Wan Huo bertukar pandang satu sama lain. Mereka menemukan bahwa keduanya mengerutkan kening. Jelas, kedatangan Hun Huzi tanpa diundang melebihi ekspektasi mereka. Klan Yao selalu menjaga jarak dengan klan Hun. Klan kuno ini jauh lebih tua dari mereka. Terlepas dari apa jenis perubahan yang dialami klan kuno lainnya selama ribuan tahun terakhir, hanya klan Hun yang tetap misterius dan aneh. Kekuatan menakutkan yang kadang-kadang ditampilkan menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa takut. Menambahkan hilangnya misterius dari klan Ling dan klan Xi, klan Yao, klan Lei, dan klan Yan mulai bertindak lebih hati-hati dengan klan Hun dan Gu. Karenanya, hati mereka merasakan ketidaksenangan ketika mereka melihat bahwa Hun Huzi sebenarnya datang tanpa diundang. Namun, beruntung mereka memahami dengan jelas situasi saat ini. Karenanya, wajah mereka masih menyimpan senyuman sebagai tuan rumah. Haha, sepertinya teman-teman dari klan Yao sepertinya tidak menyambutku. Ini sepertinya tidak cocok dengan reputasinya yang suka menjamu tamu. Hun Huzi meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia berdiri di langit. Matanya beralih ke Yao dan saat dia tertawa pelan. Hun Huzi,
klan Yauku tidak mengundangmu. Apalagi klan Hun saat ini dan klan Gu tidak memiliki hubungan dengan klan kuno lainnya. Tindakan Anda ini tidak seperti sebelumnya. Bahkan mungkin memperdalam keraguan yang kami rasakan terhadap klan Hun. Elder Wan Huo menjawab dengan suara yang dalam. Justru karena kami tidak takut kamu memperdalam keraguanmu bahwa aku datang hari ini, Hun Huzi tersenyum dan berkata, upacara pengobatan ini dianggap sebagai pertemuan alkemis terbesar di benua ini. Haha, saya juga tertarik dengan posisi alkemis top di benua itu. Jika Penatua Wan Huo memiliki kualifikasi untuk memberi saya kualifikasi ini, saya akan segera pergi. Sombong! Kata-kata Hun Huzi segera menyebabkan beberapa sesepuh di klan Yao berteriak dengan marah. Haha, klan Yauku tidak memenuhi syarat untuk memberimu nama alkemis top di benua. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan nama ini adalah skill alkemisnya sendiri. Yao dan tertawa pelan dan berkata, karena kamu sangat tertarik dengan nama alkemis top di benua, kamu harus tetap di sini. Klan Yao kita bukanlah klan yang merendahkan tamunya. Selama Anda mematuhi aturan klan Yao saya, Anda adalah tamu klan. Jika tidak, bahkan jika Anda adalah alkemis utama dari klan Hun, saya mungkin harus campur tangan dan menahan Anda. Niat membunuh yang tajam melintas di wajah tua Yao dan ketika dia berbicara sampai saat ini. Kekuatan kepala klan menyebabkan seseorang diam-diam merasa terpesona. Kepala klan, bukankah ini sedikit tidak pantas? Sesepuh dari klan Yao di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar bahwa Yao dan akan membiarkan Hun Huzi ini tetap tinggal. Upacara pengobatan adalah aktivitas termegah dalam klan Yao kami. Kita tidak bisa begitu saja mengusir tamu kita di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa klan Yao kita sombong. Meskipun kita harus berhati-hati terhadap klan Hun, saat ini ada banyak orang berkumpul di alam Yao ini. Jangan beritahu saya bahwa seseorang berani mencoba sesuatu yang tidak pantas. Yao dan melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, aku yang dulu akan mengawasinya dengan cermat. Jika ada yang salah, orang tua ini secara pribadi akan menyerang dan membunuhnya. Mendengar desakan Yao dan, semua orang hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Kepala klan Yao dan benar-benar murah hati, Hun Huzi tertawa pelan. Sudut mulutnya melengkung saat senyum aneh dengan cepat muncul di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kursi batu di depan banyak pasang mata. Posisi ini kebetulan berada tidak jauh dari Yao Lao dan Xiao Yan. Yao Chen, kamu telah menerima murid yang baik. Meskipun saya tetap berada jauh di dalam alam Hun, nama murid Anda masih sangat terkenal. Mata Hun Huzi beralih ke kursi batu sebelum mendarat di Yao Lao. Senyuman aneh muncul di sudut mulutnya saat dia berbicara. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Hun Huzi, yang telah mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya, dalam hal menjadi terkenal? Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Saya telah menjadi anggota klan Hun sejak saya lahir dan memiliki garis keturunan klan Hun. Masalah menghancurkan leluhur saya tidak ada hubungannya dengan saya. Adapun mengkhianati guruku, aku tidak pernah menganggap orang tua bodoh itu sebagai guruku. Hun Huzi hanya menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak serius setelah mendengarkan ejekan Yao Lao. Kedua matanya menyipit menjadi busur berbahaya. Dia dengan santai berkata, Yao Chen, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika Anda tidak menarik perhatian saya saat itu karena saya ingin Anda bekerja untuk klan Hun saya, jiwa Anda akan lama dihancurkan. Bagaimana Anda bisa menemukan waktu untuk menunggu murid Anda menyelamatkan Anda? Tapi tidak masalah. Karena Anda telah melarikan diri, yang perlu kami lakukan hanyalah menangkap Anda kembali. Pada saat itu, apapun aliansi Sky Mansion akhirnya akan mengerti betapa naifnya itu. Ekspresi Yao Lao menjadi muram setelah mendengar kata-kata ini.
ekspresi Xiao Yan di samping tidak berubah. Dia dengan lembut tertawa tetapi tidak berbicara. Dengan gelombang acak dari lengan bajunya, Raja Utara di sampingnya tiba-tiba melesat ke depan. Itu muncul di samping Hun Huzi dalam sekejap. Tendangan tajam dengan kejam menghantam Hun Huzi seperti pisau tajam yang besar. HMPH. Serangan itu, yang tiba-tiba, bahkan mengejutkan Hun Huzi untuk sekejap. Dia tidak menyangka Xiao Yan menjadi begitu kejam. Xiao Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum hanya menyerang, tetapi Hun Huzi bukanlah orang biasa. Dia segera mendengus dingin. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi saat sosoknya menghilang secara aneh. Kali berikutnya dia muncul, dia berada di kursi batu di kejauhan. Bang! Tendangan Raja Utara menghancurkan meja batu dan kursi menjadi debu. Setelah itu, ia berhenti bergerak. Matanya acuh tak acuh saat melirik Hun Huzi sebelum kembali ke sisi Xiao Yan dan berdiri diam seperti patung. Xiao Yan memegang cangkir giok di tangannya sementara seorang pelayan wanita cantik dengan patuh berjalan ke depan untuk mengisinya dengan anggur obat harum yang dibuat oleh klan Yao. Dia menyesap dengan lembut dan tiba-tiba tertawa, orang dingin yang mengkhianati guru mereka harus menjauh dariku. Haha, Xiao Yan yang hebat. Senyuman muncul di wajah Hu Huzi saat dia duduk di kursi batu agak jauh. Senyumnya tebal dan menusuk tulang. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya saat dia menatap Xiao Yan, menyebabkan ekspresi banyak sesepuh dari klan Yao berubah. Hun Huzi, hari ini adalah upacara besar klan Yao kita. Perkelahian dilarang. Mereka yang melanggar aturan akan diusir dari alam Yao. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, mengambil sikap pasif saat keduanya menangani konflik mereka. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara samar saat ini. Haha, karena kepala klan Yao Dan telah membuka mulutnya, aku secara alami akan mendengarkan. Senyuman di wajah padat Hun Huzi mengeras saat dia mendengar perintah ini sebelum segera melebar. Namun, cahaya dingin di matanya menjadi lebih padat. Orang tua ini memilih untuk tidak berbicara ketika Xiao Yan menyerang. Dia malah memilih untuk melangkah maju dan menunjukkan ketidakberpihakannya ketika Hun Huzi membalas. Ini jelas bias terhadapnya di depan begitu banyak orang. Sungguh klan Yao yang hebat, Hun Huzi dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Ekspresi matanya juga menjadi lebih asing. Yao Dan mengabaikan ekspresi Hun Huzi. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya. Matanya berhenti saat mereka menyapu Xiao Yan. Setelah itu suara yang acuh tak acuh perlahan menyebar. Itu seperti guntur yang bergema di sekitar puncak gunung. Ini adalah waktunya. Biarkan upacara pengobatan dimulai. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.